Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cerdas. Berjumpa kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas soal SIMAK UI tahun 2013. Kita mulai dari nomor 13. Seseorang yang memiliki penyakit genetik yang mencegah fusi antara fosfolipid membran plasma, sel-sel darah putih, dan membran-membran lain di dalam sel. Bagaimanakah mekanisme fagositosis yang terjadi pada penyakit ini? Jadi sahabat cerdas ya, sel darah putih itu leukosit punya kemampuan memakan partikel zat, contohnya bakteri yang disebut sebagai fagositosis. Contohnya biru ini adalah bakteri. Nah, sel darah putih ini akan menjulurkan protoplasmanya, membran selnya, kemudian akan menelan ini bakteri dimasukkan ke dalam lisosom. Nah, nanti akan dipecah. Nah, nanti lisosom ini memiliki kemampuan untuk memecah partikel-partikel asing dengan bantuan enzim hidrolitik. Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini, sahabat cerdas ya. Nah, jadi ini contohnya adalah bakteri ya, masuk. Kemudian dilakukan fagositosis oleh membran fosfolipid dari leukosit, contohnya itu dikenal juga endositosis, tapi dengan cara memakan atau fagositosis ya tadi. Nah, sebelum dihancurkan oleh lisosom menggunakan enzim hidrolitik, itu diperantarai oleh yang namanya fagosom. Nah, fagosom ini nanti akan menempel dengan reseptor membran sel dari leukosit ya. Jadi membran sel kemudian membentuk vesikel lah, nanti diperantarai oleh fagosom ini. Nah, sehingga kalau di sini mencegah fusi antara membran sel dengan fagosom, maka fagosom tidak akan punya kemampuan fusi dengan lisosom. Nah, sehingga sel darah putih itu akan kehilangan kemampuan untuk hidrolisis atau pemecahan bakteri. Begitu ya. Jadi jawabannya adalah D. Oke, 13D kita lanjutkan nomor 14. Seorang pasien yang telah mengalami pendarahan parah secara tidak sengaja menerima transfusi Aquades dalam jumlah besar, langsung masuk ke dalam pembuluh darah utama. Apa yang terjadi? Jadi sahabat cerdas, ini adalah sel darah merah ya, atau eritrosit gitu. Bagaimana jika dia kemasukan H2O? Berarti sel darah merah ini masuk ke dalam cairan yang encer atau hipotonis. Nah, karena di dalam sel darah merah ini punya banyak garam ya, dengan kandungan garam biasanya kurang dari 1% ya. Nah, maka di dalam eritrosit ini kondisinya adalah hipertonis. Nah, masuknya air dari konsentrasi rendah ke tinggi itulah yang disebut sebagai osmosis. Nah, akibatnya air yang ada di dalam sel ini penuh. Nah, akhirnya apa? Nah, akhirnya nanti sel darahnya bisa mengalami lisis atau pecah, yang disebut juga hemolisis. Nah, jadi memiliki efek yang serius, bahkan mungkin fatal, karena sel-sel darah merah akan membengkak dan pecah, atau yang dikenal sebagai hemolisis. Begitu sahabat cerdas ya. Nah, kita lanjutkan nomor 14D, nomor 15. Tumbuhan melakukan fotosintesis yang diawali dengan mengubah energi matahari menjadi kimia. Energi kimia yang dimaksud apa? Jadi sahabat cerdas ya, fotosintesis kan butuh karbon dioksida dan air. Sumber energinya nanti cahaya ditangkap oleh zat hijau daun, klorofil. Nanti terbentuk glukosa dan menghasilkan oksigen. Nah, dalam reaksi terang sahabat cerdas ya, ini cahaya matahari itu ditangkap oleh klorofil aktif. Maka proses yang pertama adalah aktivasi klorofil oleh cahaya. Nah, kalau aktif dia nanti melepas energi gitu. Nah, energinya apa? Nanti kita jelaskan. Kemudian yang kedua, cahaya ini akan memecah air atau fotolisis air. Kemudian membebaskan oksigen.
Nah, ini jadi kalau air pecah nanti menjadi 2H plus setengah O2 plus elektron nanti ya. Hanya ini akan diterima aseptor yaitu NADP. Nangkep H, maka terbentuk NADPH2. Nah, sekaligus kalau klorofil aktif ini akan melepas energi yang menjadi ATP. Nah, berarti energi kimia yang dimaksud adalah ATP dan NADPH. Berarti jawabannya D, sahabat cerdas. Selanjutnya nomor 16. Protein myofibril yang berfungsi mengikat ion kalsium dalam mekanisme kontraksi otot rangka adalah, jadi sahabat cerdas, serabut otot namanya myofibril itu ada 2 filamen. Yang pertama ada filamen tipis, yang kedua filamen tebal. Nah, filamen tipis ini ada 3. Yang pertama ada aktin, yang kedua ada tropomyosin, dan yang ketiga troponin. Nah, filamen tebal itu disebut myosin. Nah, protein troponin ini dibagi menjadi ITC. Ada 3 ya, sahabat cerdas ya. Troponin I ini akan mengikat aktin, Kemudian yang T ini akan mengikat tropomyosin. Nah, sementara troponin C ini yang akan mengikat ion kalsium. Jadi jawabannya yang mengikat kalsium adalah troponin C. Nomor 16B, pernyataan yang tidak benar mengenai meristem. Jadi sahabat cerdas ya, meristem itu ada 2. Meristem itu jaringan yang aktif membelah. Yang pertama ada meristem primer, ini yang akan tumbuh ke arah pemanjangan. Kemudian yang kedua ada meristem yang disebut sekunder, ini tumbuh ke arah pelebaran. Meristem primer itu ada 3 kelompok. Yang pertama apikal, ini di daerah tunas. Yang kedua ada interkalar, ini membentuk ruas-ruas batang, biasanya pada tanaman monokotil. Dan yang ketiga adalah meristem aksial, yang membentuk cabang-cabang batang. Berbeda dengan meristem sekunder, ini merupakan aktivitas dari kambium. Ada 3 kelompok. Yang pertama ada kambium pembuluh, vaskuler. Kemudian ada di luar pembuluh, intervasikuler. Dan yang terakhir adalah kambium gabus, begitu. Nah, jaringan meristem ini sudah ada saat masa embrionik ya. Jadi sifatnya aktif, selnya selalu membelah. Oke, kita lihat satu persatu. Meristem apex berfungsi untuk menambah diameter tumbuhan. Salah ya. Harusnya untuk pemanjangan. Diameter itu membesar. Kalau membesar itu meristem sekunder. Ini yang salah. Meristem interkalar terdapat pada ruas batang, betul. Meristem primer terbentuk sejak masa embrionik, betul. Kambium pembuluh dan kambium gabus merupakan jaringan meristem, betul. Meristem sekunder, jaringan sel penyusun bersifat embrional dan belum terdiferensiasi, betul. Jadi belum menjadi jaringan permanen. Oke, 17A kita lanjutkan nomor 18. Pembentukan sel telur, endosperm, biji tumbuhan berbunga terjadi di mana? Jadi sahabat cerdas ya, kita gambarkan. Nah, ini ada putih, ini ada benang sari, ini ada kepala sari yang nanti akan melepaskan serbuk sari. Nah, serbuk sari ini disebut juga adalah mikrospora. Nah, pembentukan mikrospora nanti dikenal namanya mikrosporogenesis. Nah, di mikrospora ini merupakan gamet jantan. Sementara di dalam putih ini nanti ada bakal buah. Yang biru ini ovarium. Terus di dalamnya lagi kita gambar yang hijau ini adalah bakal biji atau ovulum. Nah, di dalam bakal biji ini nanti ada sel induk lembaga yang disebut sebagai megaspora. Nah, inilah yang akan menjadi ovum nanti.
Nah, proses pembentukan megaspora ini disebut namanya megasporogenesis. Terjadinya di mana? Di bakal biji atau ovulum. Jadi pembentukan sel telur ya, ovum dan endosperm itu pada tumbuhan berbunga namanya megasporogenesis. Berarti yang mikro salah ya. Karena ini jantan. Kalau mega itu betina. Nah, terjadinya di mana? Di bakal biji yang namanya ovulum. Berarti yang tepat adalah 18E. Kita lanjutkan nomor 19. Tumbuhan pada umumnya mengalami pembuahan ganda atau double fertilization. Hal ini disebabkan apa? Jadi sahabat cerdas ya. Nah, ini kita gambar kembali tadi ya. Ini ada ovarium, terus di dalamnya ada ovulum. Nah, di dalam ovulum ini yang namanya megaspora itu nanti membelah 3 kali akan membentuk 8 inti. Ada yang inti atas, di tengah, dan ada 3 inti di bawah gitu. Nah, yang atas ini dikenal sebagai antipoda. Ini inti kandung lembaga sekunder, ovum, dan pendamping telur. Nah, ini namanya adalah sinergit. Nah, pada saat penyerbukan, kepala sari ini akan melepaskan serbuk sari jatuh di putik. Nah, ini namanya polinasi. Nah, serbuk sari ini mengandung mikrospora, nanti akan mengalami pembelahan menjadi 3 inti ya. Inti yang depan disebut inti vegetatif. Nah, terus kemudian ada inti generatif atau sperma 1, dan di sini ada inti sperma yang kedua. Nah, pada proses pembuahan ganda, sahabat cerdas ya, itu terjadi proses pembuahan inti sperma 1 itu membuahi ovum di sini. Nanti kalau masuk ke sini ya. Nah, ini akan membuahi ovum, nanti akan menjadi zigot dan berkembang menjadi embrio. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sperma yang kedua, nah ini itu akan membuahi inti kandung lembaga sekunder, sahabat cerdas. Ya, ini akan membuahi inti kandung lembaga sekunder, nanti membentuk endosperm. Nah, ini ya, jadi inilah yang dikenal sebagai fertilisasi ganda. Jadi satu sperma dari polen berfusi dengan satu sinergit, salah, yang ada ininya salah ya. Nah, satu sperma dari polen berfusi dengan satu sel antipoda juga salah. Satu sperma berfusi dengan sel telur benar, satu sperma lagi dengan inti polar. Lah, inti kandung lembaga sekunder itu nama lainnya inti polar. Jadi jawabannya C, sahabat cerdas. Oke, kita lanjutkan ke nomor 20 ya. Pernyataan yang mendukung bahwa mitokondria berasal dari sel yang menyerupai bakteri endosimbiotik. Nah, yang khas adalah, sahabat cerdas ya. Nah, ini kita gambar bakteri gitu. Nah, ini ada nukleoid gitu. Kemudian di sini ada plasmid. Nah, berbeda dengan mitokondria. Kenapa mitokondria itu dianggap berasal dari organisme prokariotik? Contohnya bakteri, ini mitokondria. Nah, yang unik adalah mitokondria ini merupakan organel yang dia itu memiliki DNA, sahabat cerdas. Nah, jadi makanya ini punya DNA, ini juga punya DNA yang di luar kromosom, namanya DNA ekstra kromosomal. Nah, ini punya DNA di luar nukleus, sehingga dia bisa bekerja semi autonom, bisa bekerja tanpa perintah dari nukleus. Nah, begitu ya, sahabat cerdas ya. Jadi punya DNA kromosom yang disebut sebagai plasmid pada bakteri, kalau pada mitokondria itu punya DNA di luar nukleus. Jadi jawabannya punya kemiripan DNA. A ya, mitokondria dan bakteri memiliki DNA. Nah, di sini juga pada prokariotik hanya memiliki satu organel yang namanya ribosom untuk sintesis protein. Di sini selain punya DNA juga punya ribosom untuk sintesis protein, terutama enzim-enzim pernafasan atau sitokrom. Oke, kita lanjutkan 21. Anjing sering menjulurkan lidah sambil bernafas terengah-engah. Gejala ini berhubungan dengan proses apa? Jadi seolah-olah bernafas kemudian respirasi. Ternyata tidak demikian ya, sahabat cerdas ya. Jadi anjing ini tidak memiliki kelenjar keringat.
sehingga panas tubuhnya itu dikeluarkan melalui terengah-engah. Nah, jadi terengah-engah itu untuk membuang panas di dalam tubuh sehingga menjaga suhu tubuh itu tetap normal. Nah, berarti berhubungan dengan fungsi ekskresi, yaitu untuk mengeluarkan panas di dalam tubuh. Ya, jadi bukan sistem respirasi tapi ekskresi, pengeluaran. Oke ya, jadi nomor 21C, kita lanjutkan 22. Jaringan tanaman meristem bebas virus dapat dihasilkan dengan menggunakan teknik kultur jaringan. Jadi sahabat cerdas harus tahu konsep kultur jaringan dulu nih ya. Contohnya kita ambil bagian tertentu dari tanaman, itu kita akan tumbuhkan ke medium agar. Nah, ini medium agar, kita masukkan organ yang akan dikultur itu namanya eksplan. Katakanlah kita ngambil dari daun, kemudian kita tumbuhkan ke medium kultur. Nah, nanti dari medium kultur ini, daun ini akan tumbuh menjadi tanaman lengkap. Nah, inilah sifat dasar tumbuhan yang dikenal sebagai totipotensi, yaitu punya kemampuan menumbuhkan secara total potensi-potensi dasarnya. Dari jaringan yang meristematik bisa mengalami diferensiasi membentuk organ-organ yang lengkap. Nah, ini yang disebut sebagai totipotensi. Nah, sehingga dari sini jaringan meristem ini punya kemampuan untuk membelah cepat karena termasuk jaringan embrional ya. Jadi membelah cepat digunakan untuk pertumbuhan. Nah, eksplan ini ditumbuhkan dalam keadaan steril, berarti aseptik, sehingga tidak akan terkontaminasi oleh mikroorganisme virus. Begitu. Makanya kalau ada kalimat bebas virus ini benar. Gitu. Nah, cuman setelah diambil dari sini itu harus perlu diaklimatisasi dulu. Ya, diiklimkan dulu biar tidak mudah terkena penyakit saat nanti ditanam di ladang langsung begitu. Nah, oke ya. Yang kedua, jaringan meristem adalah jaringan yang masih aktif membelah betul dan selnya berbentuk isodiametris, berarti punya diameter yang sama. Jadi kalau digambarkan, nah seperti ini, betul ya. Ini disebut sebagai isodiametris atau boleh dikenal sebagai polihedral, memiliki 14 sisi. Oh ya, tadi betul-betul di sini tidak menjelaskan kenapa dia bebas virus, tapi hanya menjelaskan tentang pembelahan. Jadi jawabannya adalah B. Oke, kita lanjutkan nomor 23. Pernyataan di bawah ini benar dan berkaitan dengan karakter episom. Nah, apa sih yang namanya episom itu? Nah, kita jelaskan dulu sahabat cerdas ya. Sebelum kita belajar tentang episom, ini kita ketahui dulu konsep tentang DNA. DNA itu ada dua, intra di dalam nukleus, yang kedua adalah ekstranukleus atau disebut ekstra kromosom, berarti di luar kromosom. Kalau di dalam nukleus maka disebut intrakromosom. Nah, inilah DNA yang digunakan sebagai pengendali genetik atau pengendali sifat. Nah, DNA ekstra kromosom ini ada dua jenis. Itu yang dikenal sebagai episom, yang kedua adalah plasmid. Episom sendiri ini dibagi dua, dia bisa menyatu berintegrasi dengan genom daripada sel-sel inang. Episom ini selain bisa berintegrasi dengan genom, dia bisa terpisah, namanya independen gitu. Nah, apa perbedaan episom sama plasmid? Jadi satu, biasanya episom ini merupakan materi genetik DNA tadi di luar kromosom, ekstra kromosom ya, yang non esensial. Jadi nggak begitu penting, materi genetik tapi nggak penting, non esensial. Nah, ini yang disebut episom. Nah, episom ini biasanya
ukurannya lebih besar daripada plasmid, gitu ya. Kemudian episome ini tidak bisa digandakan, tidak bisa bereplikasi. Beda dengan plasmid. Nah, plasmid ini biasanya sering digunakan sebagai rekayasa genetika, yaitu untuk vektor, alat angkut. Nah, kita lihat ya, episome memiliki sifat seperti plasmid, namun plasmid tidak. Salah. Jadi keduanya berbeda. Nah, ekstra kromosomal DNA yang dapat berinteraksi dengan kromosom sel inang, benar. Jadi bisa berintegrasi. Nah, integrasi itu menyatu dengan inangnya, betul. Ekstra kromosomal DNA yang dapat direplikasi, salah. Dia tidak bisa mengganda nih, sahabat cerdas. Ya, ini salah. Episome dari virus yang terintegrasi pada kromosom inang disebut profag. Nah, ini jadi contohnya pada transduksi itu ya. Jadi kalau virus ini menyerang bakteri, sahabat cerdas ya, kemudian DNA virus masuk, itu DNA virus bisa bergabung dengan DNA bakteri, ini bisa berintegrasi dengan DNA inang. Nah, yang disebut sebagai profag. Nah, salah satunya yang bergabung yaitu adalah episome. Oke ya, berarti 2 benar, 4 benar, jawabannya C. Terakhir nomor 24. Nah, pernyataan yang benar berkaitan dengan blue carbon. Apa sih blue carbon, atau yang disebut juga adalah karbon biru? Nah, istilah karbon biru itu adalah karbon yang diserap oleh ekosistem yang ada di laut maupun di daerah pesisir. Contohnya ada ekosistem tumbuhan bakau, ada padang lamun, atau ekosistem rawa payau, bahkan ekosistem fitoplankton atau alga, ya, seperti alga hijau, alga biru, alga emas dan sebagainya. Jadi ini yang disebut karbon biru. Nah, berarti kita tulis penyimpanan C yang dihasilkan oleh mangrove, ini bakau, ini boleh, lamun boleh. Penyerapan CO2, karbon dioksida, berarti untuk fotosintesis oleh alga biru juga boleh. Penyerapan CO2 daerah lautan dan pesisir boleh ya. Meminimalkan penggunaan fosil tidak ya. Jadi jawabannya 1, 2, 3 A. Demikian sahabat cerdas pembahasan SIMA UI tahun 2013. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.